Halo sahabat, kembali lagi di channel Arya Surya Official, channel pemberdayaan diri untuk Anda semua. Kali ini saya akan menjelaskan beberapa hal mengenai klien-klien saya, terutama di era pandemi ini. Tentu yang datang hampir rata-rata itu takut sekali terhadap virus corona. Ketakutannya melebihi orang normal pada biasanya. Ada beberapa juga yang sudah sembuh dari psikosomatik atau kecemasan berlebih atau anxiety disorder ya sahabat-sahabat. Sembuh 5 tahun yang lalu, sembuh 3 tahun yang lalu itu merasakan cemas kembali. Walaupun tidak separah dulu tapi merasakan cemas kembali dan menimbulkan rasa khawatir. Atau istilah hipnoterapi itu disebut dengan repsikosomatis atau psikosomatis yang kembali. Oke sahabat-sahabat, ada beberapa hal yang perlu sahabat ketahui di era pandemi ini. Salah satunya, meskipun kita agak sedikit kesulitan untuk menyaring informasi dan berita-berita mengenai virus corona, tapi paling tidak kita bisa menghindari sedikit atau menguranginya. Misal bermain medsos, itu hindari berita-berita yang memang negatif ya sahabat-sahabat, karena sekarang berterbaran di Facebook, Instagram, atau TikTok dan platform lainnya. Nah, kalau bisa sahabat puasa dulu, puasa dari media sosial. Dan ini sangat membantu juga. Nah, terkadang ada yang sudah puasa media sosial, tapi dengar kabar tetangganya ada yang meninggal atau berita dari keluarganya bahwa si A, si B itu terkena corona. Nah, itu juga menyebabkan terkadang menjadi kurang nyaman bagi penderita psikosomatik. Jadi untuk keluarganya si para penderita psikosomatis ini diusahakan ketika memberikan informasi itu jangan langsung kepada para penderita psikosomatis gitu. Mungkin bisa disaring atau kalau bisa tidak usah diberitahu lah kalau hal-hal yang negatif, karena sangat berpengaruh gitu. Nah, ini untuk untuk keluarganya yang menderita psikosomatis. Tapi kalau untuk Anda yang menonton video ini adalah penderita psikosomatis atau anxiety disorder, kecemasan berlebih, itu kalau bisa hindari dulu berita-berita negatif tentang virus corona ini karena sangat berpengaruh sekali gitu. Nah, yang pertama, ketika kita sudah belajar menghindari namun masih tetap melihat atau mendengarnya, usahakan gunakan kesadaran murni kita bahwa sejatinya memang di era ini hampir semua orang tahu gitu, bahwa sedang kasus virus corona sedang tinggi-tingginya ya, tapi kita bisa menyadari, dengan menyadari bahwa virus corona itu tidak bisa hilang begitu saja, tentunya ya berproses atau bahkan mungkin tidak hilang gitu, akan menjadi virus varian baru di dunia ini. Tapi kita bisa berdamai gitu, berdamai dengan memang sedang musimnya gitu, berdamai memang sedang fase-fase tinggi-tingginya, berdamai dengan keadaan yang sedang terjadi di era pandemi. Oke. Terus usahakan sahabat-sahabat latihan olah nafas setiap pagi bangun tidur dan akan tertidur 5 menit saja gitu. Nah, setelah sahabat tahu ini, usahakan olah nafas 5 menit. Ada di video Mas Arya di kanal YouTube ini, di bawah cari saja yang olah nafas. Terus yang kedua, ketika santai istirahat, kerja di kantor atau di rumah ya, dengarkan audio afirmasi ketika siang. Nah, ketika bangun pagi dan akan tertidur, boleh mendengarkan afirmasi, boleh mendengarkan audio hipnoterapi, juga ada di kanal YouTube Arya Surya Official ini. Jangan lompat-lompat dengarnya, dalam artian dengar di channel ini pindah ke channel lain itu, karena beda sugesti ya sahabat-sahabat. Terus lagi sering-seringlah melakukan emotional freedom tapping atau teknik. Misal mengetuk-ngetuk, ada di video Mas Arya juga, mengetuk bagian-bagian saraf sambil disugesti yang positif gitu. Ini itu juga menyugesti diri kita lebih cepat, tentunya dengan kata-kata yang positif. Misal mulai hari ini dan seterusnya, hari demi hari aku berdamai dengan keadaan ini.
Terus hari ini aku memilih dan memutuskan untuk damai dan tenang. Terima kasih ya Allah, misal gitu ya Tuhan, gitu, sesuai dengan sebutannya masing-masing. Hari ini aku berdamai dengan keadaan ini. Terima kasih aku damai dan tenang. Terima kasih aku nyaman dan damai gitu. Aku sehat kembali, aku damai kembali. Selamat tinggal kecemasan berlebih, selamat tinggal rasa was-was yang berlebihan. Tarik nafas, keluar. Bayangkan udara hitam keluar. Nah, ini juga ada videonya di kanal YouTube Mas Arya di bawah. Judulnya EFT kalau nggak salah. Nah, nanti sahabat-sahabat yang bingung nih apa nih yang perlu dilakukan pertama untuk meredakan rasa cemas ketika sedang di luar atau sedang melakukan aktivitas atau setelah mendengar kabar buruk yang menakutkan gitu. Yang pertama, sadari bahwa ini sedang terjadi, dalam artian berita-berita yang kita dengar memang sedang terjadi. Ambil tempat duduk senyaman mungkin dimanapun gitu. Atau bisa langsung melakukan olah nafas di tempat, bisa tarik nafas, buang perlahan. Itu ada banyak teknik nafas ya di kanal YouTube Mas Arya. Itu lakukan 5 menit saja. Nah, nanti setelah olah nafas itu sangat membantu sahabat-sahabat. Terus yang kedua, lakukan EFT. Nah, yang tadi ketuk-ketuk itu. Kalau sudah melakukan EFT, baru mendengarkan afirmasi. Ketika cemasnya sudah mereda, baru dengarkan afirmasi atau audioterapi. Saran dari Mas Arya sih, ketika cemas sedang tinggi-tingginya, hindari dulu audio afirmasi gitu. Hindari dulu ketika sedang terjadi serangan panik. Kalau bisa redakan dulu dengan olah nafas atau EFT, baru mendengarkan audio afirmasi atau terapi. Karena ketika sudah serangan panik, mendengarkan afirmasi tidak konsen gitu, dalam artian malah kacau gitu. Oke sahabat-sahabat, mudah-mudahan tips ini membantu. Belajarlah untuk berdamai dengan keadaan yang sedang terjadi. Yang kedua, kalau bisa puasa media sosial gitu. Dengar aja di YouTube, kanal YouTube Mas Arya tentang audio afirmasi atau terapi, dan berhentilah mencari-cari keluhan yang sedang dirasakan. Nah itu karena itu akan mendorong kita untuk searching di Google, akhirnya malah menambah ketakutan sahabat-sahabat. Ataupun berhenti untuk mencari tahu gitu. Dalam artian mencari tahu, waduh sakit di bagian ini gitu. Nah itu kalau bisa tanyakan ke ahlinya saja gitu. Karena nanti searching akan menemukan banyak hal yang justru akan menakut-nakuti sahabat sendiri itu. Dan ini demi kebaikan sahabat-sahabat sendiri gitu. Dan untuk sahabat-sahabat yang sudah membeli buku Berdamai dengan Psikosomatis, selamat membaca, selamat mempraktekkan. Dan hari demi hari saya yakin kita semua semakin sehat. Jadi untuk sahabat-sahabat yang takut meninggal, takut ini, takut itu, hampir kebanyakan orang psikosomatis, malah mungkin 99,9% semuanya takut meninggal gitu. Nah, tapi faktanya dari dulu nggak ada orang yang terkena sama mata cemas itu meninggal itu, kecuali memang ada penyakit bawaan seperti serangan jantung atau penyakit yang kronis lainnya gitu. Nah, perlu ketahui dulu bahwa apa yang sahabat ketahui pastikan itu berasal dari psikis. Terus Mas Arya, saya asam lambung sudah lama sekali nggak sembuh-sembuh ya, mungkin dibantu memperbaiki psikisnya. Mas Arya, saya psikisnya sudah nggak cemas, tapi kadang sesekali cemas karena asam lambung naik, ya perbaiki pola makannya gitu. Setelah pola makannya sudah diperbaiki tapi gitu-gitu saja, ya pikirannya kembali lagi di situ-situ saja sahabat-sahabat. Nah, perawatan atau penyembuhan yang bagus itu keduanya, fisiknya iya, psikisnya iya gitu. Nah ya, terus terkadang Mas Arya obatnya itu apa ya? Obatnya ketenangan pikiran ketika kita sudah mulai cuek terhadap sensasi atau rasa-rasa yang bukan lewat gitu. Mulai belajar menata diri, mulai belajar kesadaran diri bahwa apapun yang sedang terjadi sejatinya adalah berkah atau hidayah mungkin untuk beberapa orang karena jadi rajin beribadah gitu. Tapi perlu diketahui bahwa ketika sahabat mengetahui bahwa ini adalah gangguan psikis, ya pergilah ke ahlinya gitu.
Terkadang kan tidak sedikit orang yang sedang mengalami gangguan psikis itu dapat mental judge dari dunia luar, seperti kamu kurang berzikir sih gitu, ini dosa kamu di masa lalu gitu, kamu kurang ibadah sih, dan lain-lain. Padahal itu sama sekali tidak ada hubungannya gitu. Kalaupun ada hubungannya, korelasinya sangat rendah gitu. Tapi faktanya banyak para pemuka agama ya, tokoh-tokoh agama juga melakukan hipnoterapi, juga ada yang ke psikiater dan lain sebagainya. Dan mereka tidak kurang-kurang ibadah ya sahabat-sahabat. Tidak ada hubungannya sejatinya. Nah, setelah sahabat tahu ini, pastikan bahwa mulai sekarang cintailah diri sendiri. Jangan menghukum diri, karena menghukum diri, oh ini karena dosa saya di masa lalu, oh ini karena ulah saya, oh ini karena saya kurang berzikir, saya kurang sholat. Ketika sahabat melakukan penghukuman diri, malah si psikosomatis atau asam lambung itu nggak kelar-kelar gitu. Cintai dirimu apa adanya. Bagaimana kita bisa sembuh dari psikosomatis sedangkan kita saja masih melakukan penghukuman diri. Mulai sekarang bangkitlah, jadi diri yang penuh tenaga, yang sehat, dan selamat menjalani hidup dengan penuh ketenangan pikiran, sukacita, optimisme, dan berlimpah rezeki. Saya Ria Surya, salam bangkit untuk semuanya. Bye-bye.